Om Swastiastu. Weda sebagai kitab suci umat Hindu begitu menekankan tentang betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam. Kitab-kitab Purana dan Itihasa yang memuat sejarah umat manusia sejak zaman lampau memberikan banyak contoh bagaimana hubungan para penganut Weda dari zaman dahulu yang senantiasa berhubungan harmonis dengan lingkungan mereka. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Dengan menjaga keseimbangan alam beserta isinya, maka kesempatan umat manusia untuk berbakti kepada Tuhan akan menjadi semakin besar dan semakin mudah. Dari dasar pemikiran inilah, konsep Trihita-karana lahir dari buah pemikiran leluhur Hindu. Dari Trihita-karana, buah lain yang disebut Satkertih tumbuh, yang sederhananya adalah perluasan atau realisasi Trihita-karana itu sendiri dalam hubungan langsung dengan alam dan manusia. Sebelum Anda menonton video ini lebih lanjut, kami mengundang Anda untuk berlangganan konten-konten video terbaru kami dengan cara mengklik tombol subscribe di bagian bawah video dan aktifkan tanda lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video-video terbaru dari kami. Anda juga dapat berpartisipasi aktif dalam menambah dan mengembangkan konten kami dengan cara mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar ataupun melalui direct message di official Instagram kami di hindutimes.id. Konsep Satkertih sejatinya terdapat dalam berbagai lontar, seperti misalnya Buana Kertih. Konsep Satkertih yang berkembang di Bali adalah konsep yang tertuang secara tertulis maupun tersirat dalam berbagai lontar. Satkertih terdiri atas 6 unsur dasar yang mendukung keseimbangan dunia beserta isinya. Para leluhur Nusantara mengadopsi elemen Satkertih sebagai unsur-unsur terpenting keharmonisan dunia yang dikutip dari kitab suci Weda yang diturunkan jauh sebelum itu di Bharatawarsha. 6 jenis keharmonisan tersebut adalah sebuah penyimpulan dari pemahaman dan praktik nyata para leluhur Hindu Nusantara yang menekuni ajaran Weda dari zaman-zaman sebelumnya. Atma Kertih. Atma atau roh adalah unsur rohani setiap makhluk. Setiap makhluk adalah roh, jiwa atau atma yang sama dan memiliki sifat sat atau penuh kesadaran, chit atau penuh pengetahuan, dan ananda atau penuh kebahagiaan. Roh juga memiliki sifat wigraha atau memiliki individualitas yang kekal. Tuhan adalah sumber dari Atma, sehingga beliau disebut Paramatma atau roh yang utama. Kebahagiaan sejati adalah ketika sang roh berhubungan dengan sumber aslinya. Untuk menjalin kembali hubungan yang terlupakan ini, Atma harus berpedoman pada 3 otoritas rohani, yakni sastra atau kitab suci, seorang acarya, dan sadhu atau orang-orang suci. Kehidupan manusia yang tanpa berpedoman pada ketiga jenis penguasa rohani tersebut tidak akan bisa mengantarkan Atma menuju Tuhan. Karena itu demi mencapai Atma Kertih atau kedamaian bagi Atma, maka Atma harus dituntun oleh sadhu, guru acarya, dan sastra atau kitab suci Weda. Hanya dengan cara ini kebahagiaan rohani yang sejati akan tercapai bagi umat manusia. Makhluk hidup pada dasarnya adalah roh yang merupakan bagian dari percikan terkecil dari Tuhan. Jadi Atma Kertih mengandung arti bahwa setiap makhluk hidup sejatinya adalah bahagia karena merupakan bagian percikan rohani dari Tuhan atau Paramatma. Vayu Kertih. Vayu Kertih adalah unsur keseimbangan udara. Dalam kitab suci Weda dinyatakan bahwa Dewa Vayu adalah penguasa udara, dan Vayu Kertih berarti keseimbangan dan keharmonisan udara. Kitab suci Rigveda menyebutkan ada setidaknya 47 jenis angin di seluruh alam semesta, dan semua itu dikuasai oleh Dewa Vayu bersama dewa-dewa angin lainnya yang disebut para Marutgana. Ada angin yang menopang planet-planet, ada angin yang menjaga tekanan atmosfer, angin yang menggerakkan planet, serta angin yang membatasi setiap susunan planet. Vayu tidak hanya berarti angin, namun juga energi yang menopang seluruh alam semesta. Dalam ruang lingkup kehidupan manusia, manusia memerlukan udara untuk bernapas. Apabila polusi udara buruk, otomatis badan manusia juga terpolusi. Kitab suci Weda menyatakan bahwa jika alam semesta terganggu, penghuni alam semesta ini pun terganggu, sebab alam semesta adalah wujud semesta dari Tuhan sebagai makhluk kosmis yang maha besar, yang di dalamnya terkandung semua makhluk hidup,
baik besar maupun kecil. Di dalam badan manusia pun terdapat 10 jenis aliran udara yang disebut dasabayu. Udara-udara ini mengalir di seluruh badan dan memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Dalam kitab suci Veda Srimad Bhagavatam, dinyatakan bahwa sistem saraf adalah sistem aliran dari bayu. Jika aliran bayu ini terganggu, timbullah berbagai penyakit dalam kehidupan manusia. Danu Kertih. Danu Kertih secara sederhana dapat dinyatakan sebagai keseimbangan danau. Dalam bahasa Sanskerta, danau disebut sebagai sarasi atau sarovara, yang artinya sumber air. Sementara itu sungai disebut sebagai sarasa yang mengalir dari kata sarasi. Dari kata sarasi muncul kata sarasija yang berarti lahir dari danau. Sarasija adalah tumbuhan lotus atau padma yang biasa tumbuh di telaga ataupun danau. Jadi Danu Kertih bukan hanya berarti kelestarian danau, namun kelestarian sumber-sumber air. Kitab Suci Veda menyatakan bahwa penguasa danau atau air adalah Baruna. Dapat dilihat dalam berbagai bagian kitab Suci Veda bahwa pertapaan-pertapaan, tempat pemujaan, dan tempat belajar Veda dibangun di tepi-tepi danau dan sungai suci. Tanah-tanah suci umat Hindu seperti Brindavan, Varanasi, Mathura, Indraprastha, dan Haridwar dibangun di sepanjang jalur sungai-sungai suci seperti Gangga, Kaveri, Yamuna, dan Godavari. Pada dasarnya setiap sumber air adalah tempat suci. Masyarakat Hindu di Bali khususnya membangun pura Hulun Danu di sumber-sumber air untuk menegaskan bahwa sumber air adalah tempat suci dan harus dijaga kelestarian dan kesuciannya. Karena itu tidak salah bahwa agama Veda atau Hindu kadang disebut sebagai agama Tirta, karena dalam setiap upacara sucinya, air adalah salah satu unsur yang paling penting. Dalam kitab suci Veda pun, Tuhan Sri Krishna disebut sebagai Tirtanata, penguasa semua tempat suci. Karena itu tempat suci disebut sebagai Tirta dalam Veda, dan perjalanan mengunjungi tempat-tempat suci dikenal sebagai Tirta Yatra. Sagara Kertih. Sungai bermuara di lautan yang juga dikuasai oleh Dewa Baruna. Kitab suci Veda menyatakan bahwa lautan adalah sumber obat-obatan, mineral, dan sebagai penyeimbang debit air. Karena itu lautan disebut juga dengan kata nidi atau sumber harta karun. Banyak upacara penyucian dilaksanakan di tepi lautan karena lautan mengandung air sungai Gangga yang suci. Keseimbangan laut berarti kesucian dan kesehatan yang baik bagi manusia karena Dewa Baruna adalah penguasa segala penyakit. Dalam kitab suci Veda Bhagavad Gita bab 10 ayat 24, Tuhan Sri Krishna bersabda, Sarasam asmi sagarah, di antara sumber air, aku adalah lautan. Dalam sejarah Veda, para dewa dan raksasa mengaduk lautan untuk mendapatkan amerta atau minuman kekekalan. Tak mengherankan jika para leluhur kita menaruh perhatian besar terhadap keseimbangan laut sebagai sumber amerta. Bangunan suci Padmasana yang kita kenal saat ini pun adalah sebuah karya yang terinspirasi dari peristiwa Samudra Mantana tersebut. Hal ini seolah menjadi pengingat bahwa laut memegang peranan yang sangat penting dalam kebudayaan Veda dan kelestariannya sudah tentu harus dijaga. Wana Kertih. Kata wana berarti hutan. Baik masyarakat tradisional maupun modern mengakui bahwa hutan memegang peranan penting dalam mengatur jumlah debit air, menjaga keseimbangan udara, mencegah banjir dan menyediakan bahan makanan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Masyarakat Hindu di Bali menegaskan pelestarian hutan dengan membangun pura alas arum di hutan-hutan. Masyarakat juga membangun pura di padang rumput atau daerah lapang lainnya untuk mengingatkan generasi mendatang tentang betapa pentingnya hutan untuk kehidupan manusia. Dalam kitab suci Veda, penguasa hutan dan tanaman adalah Dewa Soma atau Chandra. Akan tetapi dalam beberapa sumber disebutkan bahwa penguasanya adalah Dewa Sankara. Sankara adalah nama lain dari Dewa Siwa. Dewa Siwa juga disebut dengan Chandrashikara karena Dewa Bulan atau Soma berada di kening Dewa Siwa. Dalam kitab suci Veda Bhagavad Gita, Tuhan Sri Krishna bersabda, Pushnami Chausadhe Sarva Somabhutva Rasatmaka, yang artinya, aku menjadi bulan dan menyediakan sari kehidupan bagi segala jenis sayuran dan tanaman. Oleh karena itu menurut Veda, tumbuhan tidak hanya perlu sinar matahari, namun juga sinar bulan, karena sinar bulan memberikan rasa lezat pada sayuran dan buah-buahan. Oleh karena itu orang Bali mengaitkan tumpak pengatag atau tumpak bubuh dengan bulan.
Jagat Kertih. Jika kelima unsur sebelumnya menjadi seimbang dan terjaga, akan muncul unsur keseimbangan terakhir, yaitu keseimbangan dunia. Keseimbangan dunia atau jagat berarti keseimbangan semua unsur dalam alam semesta ini. Kadang jagat kertih juga diistilahkan dengan bumi kertih atau keseimbangan bumi. Bumi adalah tempat berpijak manusia, dan jika tempat berpijak tidak seimbang dan harmonis, kehidupan manusia menjadi kacau. Bencana-bencana alam yang terjadi adalah karena manusia tidak dapat menjaga keseimbangan bumi. Keenam unsur keseimbangan tersebut harus terus-menerus dijaga dan dikembangkan. Keenam unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sebagai contoh, jika atma kertih atau keseimbangan karakter rohani dalam setiap makhluk tidak diperhatikan, keseimbangan alam dan hubungan dengan Tuhan pun tidak akan terjaga. Sadkertih adalah konsep luhur yang telah dicanangkan dan diterapkan oleh leluhur Nusantara dengan hasil yang gemilang. Karena penerapan konsep Sadkertih ini, generasi di masa modern ini dapat menikmati kekayaan alam yang melimpah. Akan tetapi jika pembangunan modern tidak berwawasan Sadkertih, berwawasan lingkungan dan rohani, maka keseimbangan, keharmonisan, kedamaian, kesejahteraan, serta kesucian tidak akan tercapai. Konsep Sadkertih dapat menjadi salah satu tolok ukur pembangunan Nusantara di masa yang akan datang, baik dari segi material maupun rohani. Dengan berwawasan Sadkertih, pembangunan Nusantara dapat menjadi contoh pembangunan berwawasan lingkungan, kemanusiaan, dan ketuhanan yang syarat akan nilai-nilai rohani. Sekian episode kali ini. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya dengan butiran mutiara-mutiara suci Weda lainnya yang senantiasa memberikan kemurnian di keruhnya atmosfer zaman Kali Yuga. Om Santi 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 Om. నీరజదలాత్ అధిక మృదుల పద నికట తరంగో తుంగతాడంగ నృత్తక నృత్తకతాం తకతై తకత దినిదితయ తక నీరజదలాత్ అధిక మృదుల పద నికట తరంగో తుంగతాడంగ నృత్తక నృత్తకతాం తకతై తకత దినిదితయ తకతా కిటనక జగదృగు జగనంతం తకనకనక జగదృగు జగనంతం తకనక జగదృగు జగనంతం తకనకనక జగదృగు